Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke guys, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market kembali meningkat sebesar 2,76%. Dengan total market cap yang sekarang kembali lagi di atas 2 triliun, tepatnya di 2,03 triliun US dollars. Nah, kita bisa lihat rata-rata hijau semua ya, ini merah jangan dihitung karena stable coins. Solana mungkin ya, Solana dan Terra yang masih sedikit merah. Tapi overall, looking good. Bitcoin meningkat sebesar kurang lebih 1%, Ethereum 3,37, dan seterusnya. Tapi mungkin yang ingin gue tekankan lebih ke 7 hari terakhir. Nah, 7 hari terakhir kita bisa lihat Bitcoin meningkat sebesar 18,4%, Ethereum 18,49%, dan seterusnya ya, BNB naik, dan XRP bahkan naiknya sangat signifikan, mencapai 42,62%. Ya, dan seterusnya. Rata-rata persenan, ada beberapa yang sampai puluhan persen. Jadi overall seperti mulai ada momentum reversal. Tetapi baik lagi ya, kita harus lihat konfirmasinya di chart. Ya. Dan sekarang kita lihat dulu sedikit Bitcoin close daily-nya seperti apa. Dan lagi-lagi close daily yang cukup baik ya. Dia close secara bullish ya. Dia close di 44.406 dolar. Walaupun sekarang sedang koreksi lagi ke bawah. Nah, untuk detailnya nanti kita bahas di belakang. Tapi for now, not too bad untuk Bitcoin. Oke, dan berita bagus dari Rusia, di mana pemerintahan Rusia dan Central Bank Rusia akhirnya setuju untuk men-treat Bitcoin sebagai currency. Ya. Wah, ini lumayan menarik ya, karena rata-rata negara lain cenderung men-treat Bitcoin sebagai digital asset, gitu, bukan sebagai satu currency atau alat tukar. Ya. Nah, kita masuk ke beritanya langsung ya, di mana pemerintahan dan Central Bank Rusia sudah mencapai satu agreement untuk bagaimana meregulasikan cryptocurrency. Ini sudah di-announce Selasa lalu. Nah, pemerintahan Rusia dan Central Bank sekarang sedang bekerja untuk mendraft satu hukum yang akan mendefine kripto ini sebagai analog of currencies. Ya, jadi bukan digital financial asset seperti negara-negara lain. Gitu ya. Apakah mungkin teksnya akan berbeda? Karena kalau currency ya seperti yang kita lihat ya, kemungkinan besar akan tidak seperti Amrik gitu, yang dimana itu masuknya ke apa namanya capital gains ya. Capital gains itu luar biasa pajaknya, bisa sampai nyaris 40%. Nah, kalau currency mungkin akan lebih murah. Ini mungkin salah satu cara Rusia untuk bisa menarik apa ya, para investor-investor kripto gitu ya, untuk bisa masuk ke Rusia mungkin ya, dengan mungkin pajak ya, walaupun kita belum belum ada konfirmasi seperti apa pajak mereka. Nah, jadi seperti biasa juga cryptocurrency ini akan menjadi satu currency yang legal apabila kita sudah ya KYC basically ya, sudah complete identification through banking system atau license intermediaries. Kalau banking system ya seperti perbankan biasa. Kalau intermediaries ya seperti kita pakai exchange begitu, dan kita melakukan KYC. Nah, Kommersant sudah noted bahwa Bitcoin transaction dan position of cryptocurrency di Rusia itu tidak dilarang ya. Mereka sudah dijelaskan dengan sekali lagi dengan cukup jelas ya, tidak dilarang. Tetapi harus menggunakan satu entitas lah gitu, satu entitas yang legal gitu, antara perbankan atau di sini disebut sebagai Digital Currency Exchange Organizer atau peer-to-peer exchange yang license di Rusia gitu, atau ya seperti kita lah, ada toko kripto, Indodex dan lain-lain. Nah, lalu selanjutnya si reportnya juga meng-highlight bahwa transaksi yang lebih dari 600.000 rubel, ya sekitar 8.000 US dollars, 100 jutaan lah kurang lebih ke Indonesia, itu harus dideklar. Andaikan tidak dideklar, itu akan dikonsider sebagai criminal act ya, dan kita bisa kena fine di sini. Jadi kenanya hukum perdata ya, bukan pidana sepertinya. Dan ini juga masih belum jelas tentunya, karena masih lagi digodok ya si hukumnya ini, gimana ini akan mempengaruhi bisnis di Rusia dan juga para rakyat di Rusia nih seperti apa ya. Tetapi yang seperti kita bisa lihat dengan sangat jelas, Rusia mulai warming up ke idea of cryptocurrencies ya. Mungkin karena kenapa? Mungkin dia merasa dengan dia bisa lebih advance ya, bisa duluan meregulasi dengan baik cryptocurrency, dia bisa mengambil keuntungan uh, dibandingkan Amerika yang cenderung lamban gitu ya, dengan SEC mereka yang ya muter-muter gitu ya. Nah, tapi lucunya seperti yang kita tahu, di Januari ini Bank of Russia sempat mengajukan satu rencana untuk memban cryptocurrency secara keseluruhan. Dan itu sempat membuat Bitcoin cukup jatuh juga, karena ya kita tahu Rusia salah satu pemegang hash rate terbesar Bitcoin di dunia.
Nah, tapi ya baik lagi, ternyata itu malah di-oppose ya atau mendapatkan oposisi dari Russian Ministry of Finance ya atau Kementerian Keuangan lah kesannya ya, Kementerian Keuangan dari Rusia. Di mana si apa namanya uh, ministry official salah satunya bernama Ivan Chebeskov mengatakan bahwa government seharusnya meregulasi kripto, bukannya kita memban. Karena kenapa? Kalau total ban, ini akan membuat Rusia menjadi falling behind in technology. Gitu. Dan tentunya ini juga yang cukup terkenal yang pernah gue bahas beberapa, kayaknya beberapa minggu DCWT yang lalu ya, di mana Putin juga setuju dengan pendapat dari Ministry of Finance ini, ya, which is really cool. Nah, jadi ini sudah semakin jelas, semoga saja Rusia benar-benar mengembrace cryptocurrency dan dengan seperti itu ya otomatis adoption akan semakin lebih banyak lagi. Oke, dan balik lagi ke Bitcoin. Tetapi kita update dulu mengenai bull support band atau lebih tepatnya sekarang nggak jadi support ya, jadinya apa? Resistance. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah dia bisa menaklukkan kembali bull support band atau tidak. Karena begini guys, sebenarnya sesuai dengan namanya bull support band ya atau bull market support band. Jadi simpelnya adalah seringkali kita bisa melihatnya seperti ini. Apabila harga Bitcoin di atas dari bull support band, itu dia sedang bullish ya, sedang bull market. Tetapi apabila Bitcoin terus trading di bawah dari bull support band, dia sedang dalam satu bear market. Nah, tinggal pertanyaan apakah bear market itu panjang atau tidak. Nah, di sini kita bisa lihat bear marketnya cukup pendek, ya dibilang pendek juga enggak ya, lumayan. Di sini sekitar berapa lama ya? Kita hitung sampai tembus lagi sekitar ya 13 bar, berarti 13 minggu. Ya 3 bulanan lah kurang lebih ya. Nah, itu bisa dibilangnya bear market yang pendek. Nah, tetapi di sini kita bisa lihat berapa lama ya. Kurang lebih aja ya, kita kurang lebih dari sini ke sini sampai dia tembus lagi itu sekitar 62 minggu alias setahun lebih. Nah, itu seringkali disebut sebagai crypto winter. Nah, jadi kayaknya gini deh, biar kita enak ya. Bear market, bull market, mendingan kita bikin satu distinctionnya jelas. Nah, bull market itu apabila dia di atas dari bull support band, yaitu bull market. Nah, bear market itu kalau dia sedang di bawah dari si bull support band ini. Nah, kalau bear market yang berkepanjangan itu seringkali disebut sebagai crypto winter seperti ini. Bisa setahun bahkan bisa sampai nyaris 2 tahun gitu ya. Nah, for now kita bisa lihat dia ada kemungkinan bisa melakukan lagi seperti di sini ya. 3 bulan lebih mungkin ya dan dia bisa kembali lagi ke atas dari bull support band. Nah, tentunya itu harus kita lihat dari sekarang-sekarang ini ya. Close weekly dia. Kalau sampai dia bisa mulai menembus lagi, itu menjadi satu hal yang sangat baik dan menunjukkan momentum yang cukup untuk Bitcoin bisa lanjut ke bull market ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Dan kalau untuk yang di chart biasa kita ya, kita bisa lihat yang support yang harus ditahan adalah MA50 gitu. Dan sebenarnya itu juga bisa menjadi ya averaging kalian sebenarnya, yaitu di daerah 42.587. Itu salah satunya. Atau alternatively kalau lu ngerasa bahwa momentumnya kurang dan kalau volumenya cukup turun, lu bisa aja taruh di daerah 40.000. Karena seperti yang kita bilang juga 40.000 ini adalah satu daerah support yang psikologis gitu ya. Dan kalau kita lihat di weekly-nya juga, dia overall not that bad sebenarnya, not that bad. Tetapi ya baik lagi ya. Yang menjadi resisten utamanya kembali lagi daerah ini 46.000, di mana ini adalah struktur resistance ya. Tadinya support tetapi ketembus berubah menjadi resisten, dan yang sedikit mengerikannya adalah di waktu yang bersamaan MA atau lebih tepatnya bull support band salah satu pitanya itu ada di 46.000 juga. Nah, jadi 46.000 sampai 47.000 ini adalah satu price range yang penting untuk Bitcoin bisa taklukkan ya. Jadi gue ulangi, untuk yang sangat penting atau price range sangat penting untuk Bitcoin adalah 46.000 sampai 47.000. Kalau dia bisa taklukkan di situ, that's good. Yaitu pertanda yang baik. Ya walaupun balik lagi PR-nya belum selesai, tapi pertanda yang baik kalau dia bisa bertahan di daerah situ. Oke, dan AVAX. Jujur, gua kaget ya, apalagi ngelihat bentuk candle-nya dari tanggal 8 Februari ya. 8 Februari setelah gue lihat candle seperti ini, wah, ke-reject MA50. Ya udah dengan gampang gua analisa, oke. Tunggu aja pasang buy limit di MA20 di daily. Tetapi sepertinya AVAX nggak mau turun ya, dia masih mau ke atas. Dan kita bisa lihat bahkan walaupun volumenya turun ya dari tanggal 8 Februari, tetapi dia bisa atau berhasil close di atas MA50 di daily-nya.
dan bahkan close-nya di atas dari Bollinger Band, ya lebih tepatnya upper Bollinger Band. Nah, sekarang ini jadi sedikit dilema jujurnya ya. Dilemanya gimana? Dilemanya adalah apakah kita averaging di MA50 atau tidak, gitu ya. Nah, tentunya kembali lagi ke tipe trader macam apa kalian. Kalau kalian tipe trader yang lebih konservatif, kemungkinan besar ngerasa ini sebagai resiko yang terlalu besar ya. Dan it's okay ya, it's okay. Setiap orang berbeda-beda. Nah, buat kalian yang konservatif, bersabarlah. Karena secara TA dia opennya ini di luar dari Bollinger Band. Alias apa? Itu overbought gitu ya secara TA. Walaupun in theory bisa juga riding the upper band, tetapi ya ada resiko yang lebih lah dibandingkan yang biasa gitu kita sebagai konservatif. Jadi buat yang konservatif bisa tetap tunggu bersabar di MA20 di daily. Walaupun ada kemungkinan juga nggak kejemput di situ ya. Nah, untuk yang di tengah-tengah nih, yang medium, yang nggak terlalu konservatif, nggak terlalu high risk, bisa juga kalian pasang di MA50 untuk averaging gitu ya. Nah, MA50 ini tentunya ya kita bisa lihat tipis-tipis sebagai supportnya. Tadi sudah sempat jadi tes ya, dan sedikit mantul ke atas karena kita bisa lihat ada wick-nya di sini. Jadi kalau gue pribadi ya gue memang cenderung konservatif. Tapi kalau melihat seperti ini ya gue boleh lah. Gue merasa kalau untuk averaging aja it's okay ya. Jadi kalau gue pribadi gue akan averaging di MA50 di daily ya. Nah untuk yang agresif ya sebenarnya nggak jauh beda sih MA20 dan MA50 di daily. Jadi ya terserah kalian lah. Buat yang agresif dan yang medium mirip-mirip nih antara 50 atau MA20 di 4 hourly. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX dan overall AVAX is doing really good ya. Bahkan bisa kita lihat sedikit Matic sedikit ketinggalan ya, Matic sedikit ketinggalan. Tapi ya mereka berdua ini seperti lagi nggak tahu kenapa nih, duaan AVAX dan Matic ini seperti lagi balapan ya. Mungkin tim devnya lagi adu mekanik, nggak tahu lah ya. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Matic ya. Setelah bahas AVAX, enaknya bahas Matic. Karena kenapa dalam beberapa minggu terakhir AVAX dan Matic ini secara price action rada mirip-mirip ya, sama-sama mempertahankan EMA 200, lalu sama-sama diserang EMA 20 ya. Di sini juga diserang EMA 20 dan sama-sama breakout. Dulu Matic sempat menang, udah gitu AVAX sempat menang juga ya kayak balapan lah. Nggak tahu nih, tim dev mereka seperti yang gue bilang apakah mereka sedang adu mekanik atau apa nggak ngerti dah ya. Nah, tetapi untuk Matic kita bisa lihat dengan sangat jelas dia ketahan oleh Bollinger Band yang sedang berconfluence dengan MA50 di daily. Nah, kalau secara volumenya juga kita bisa lihat ya untuk AVAX masih walaupun berkurang tapi masih lebih banyak buyersnya. Nah, untuk Matic dia sedikit campur ya, lebih jelek lah secara volume. Jadi untuk kemungkinan dia bisa breakout lebih kecil ya. Dan untuk AVAX ya, basically dia sudah berhasil breakout maupun tipis-tipis ya. Jadi untuk Matic kemungkinan besar gua akan pasang buy limitnya tetap di MA20 di daily yaitu di sekitar $1 lebih 70 senan ya. Karena kenapa? Ya ini udah ke-reject beberapa kali di sini. Nah, biasanya kalau sudah ke-reject beberapa kali seperti ini akan terjadi satu daerah supply ya disebutnya. Nah, daerah supply ini akan ya turun lah gitu kasarnya ya. Dia akan turun mencari support selanjutnya. Nah, sebenarnya kalau terpantul di MA20 still okay ya, still very okay. Karena kenapa? Kalau dia terpantul di 20 ini masih membuat higher low ya. Kalau membuat higher low ini masih bullish ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Gue ulangi untuk yang lebih konservatif bisa di $1.70. Nah, buat yang lebih agresif bisa aja kalian pertimbangkan di MA20 atau di MA200. Tapi baik lagi, masuknya ke agresif. Kenapa? Karena kalau lo pertimbangkan dari daily-nya, secara price action-nya nggak terlalu bagus gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Gue ulangi untuk yang konservatif bisa di MA20 yaitu di $1.70 for now ya. Tetap lo harus buka lagi nanti kedepannya akan berubah. Dan for hourly-nya untuk yang lebih agresif di antara MA20 atau 200 lu yang pilih sendiri ya. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Phantom. Nah, untuk Phantom kita bisa lihat dia sedikit galau dalam beberapa hari terakhir ya. Sejak dia reject di daerah sini tanggal 8 Februari alias 2 hari lalu di $2.33 ya. Dan buat kalian yang sudah ikut DCWT gue daerah lama sudah tahu bahwa daerah sini sudah gue mark sejak dulu-dulu. Kenapa? Karena memang ini satu daerah yang sering kali berubah menjadi resisten yang menyebalkan. Historinya, dia ini adalah all time high di zaman Oktober 2021 ya. Sejak itu, daerah sini kalau dia ketembus akan ada sedikit kesulitan dia untuk break up gitu ya. Daerah sini
daerah sini, dan seterusnya ya. Ya. Sekarang Mas Han juga daerah sini lagi, dia ke-reject di daerah yang sama ya. Jadi tanggal 8 Februari dengan sangat jelas dia ke-reject oleh 3 hal ya. Lebih tepatnya kalau tanggal 8 baru 2 lah ya, MA50 dan $2.33. Nah, sekarang Bollinger Band semakin mengecil. Jadi ada 3 nih resistensnya. Resisten $2.33, lalu MA50 dan juga Bollinger Band. Ya, jadi sedikit sulit ya. Nah, jadi ini skenario Phantom ya. Kemungkinan dia akan bermain pingpong antara 20 dengan ya support yang di atas ya, ketiga support di atas. Nah, kalau secara sentimen lebih cenderung bearish atau bullish. Nah, jujurnya cenderung bearish. Karena kenapa? Volumenya terus-terusan turun ya. Jadi, ya siapkan sedikit mental. Ada kemungkinan dia bisa breakdown ya. Jadi untuk Phantom kurang lebih seperti itu, dan ya ini mumpung lagi bahas Phantom, sekalian gue ingetin juga bahwa ya sebaik-baiknya kita tuh jangan ngedukun gitu ya. Kita jangan ngedukun, kita lihat aja chartnya, just average our price gitu. Karena ya kalau ngedukun gitu ya, atau ya ngedukunnya gitu, nyari grup nyari grup whales gitu ya, terus bilang teman saya yang whales akan beli di sini, atau kami para whales akan beli di sini, tapi akhirnya nggak naik gitu ya, malah ngedrop kayak ya di angka ke 2,7, terus oh enggak, kita akan akumulasi nanti di 1,3, ternyata nggak sampai 1,3. Jadi ya udahlah, jangan dibikin rumit gitu trading itu. Trading simple, lo lihat chart, lo lihat fundamental. Fundamentalnya bagus, lo lihat secara project dia bagus, lo lihat ke TA-nya. Teknikalnya, oke, dia ada support di mana aja yang besar, yang kuat. Oke, beli di situ gitu loh. Nggak perlu ribet-ribet, harus punya kontak para wheels ya. Dan Cardano lagi-lagi sulit untuk tembus $1.20 ya. Jadi itu yang sedikit menyebalkan. Satu support yang luar biasa kuat sebelumnya itu bisa menjadi resisten yang menyebalkan sekali juga di waktu yang bersamaan saat dia ketembus ya. Nah, sekarang kita bisa lihat sudah 3 hari daerah $1.20 ini menjadi satu daerah yang sulit untuk ditembus oleh Cardano ya. Nah, jadi kalau dia nggak berhasil tembus, ya akan lanjut lagi turun. Nah, andaikan sampai turun, semoga saja MA20 bisa menjadi support untuk Cardano. Nah, kalau dia bisa belum menjadi support, ya minimal dia masih membuat apa? Higher low. Nah, kalau dia membuat higher low, masih ada kesempatan untuk bisa lanjut lagi ke atas. Tapi, kalau sampai dia kepukul lagi turun dan membuat lower low di sini ya, kesannya sebentar, ini kita hapus dulu, nggak enak dilihat ya. Ini kalau sampai dia membuat close daily di bawah lagi daerah sini ya, di bawah $1 apalagi, ya siap-siap. Nah, siap-siap Cardano akan bisa bermain di bawah $1. Ya amit-amit sih ya, jauh dari harapan gue lah itu ya. Jadi untuk Cardano PR-nya sangat-sangat simpel sekali ya, nggak ribet. Ya udah, trading di atas $1.20 ya. Daily close di atas itu. Dan mulai berubah price range dari daerah sini jadi ke daerah sini. Ya nggak apa-apa kepantul-pantul dulu di sini. Tunggu sampai Bitcoin stabil. Ya. Tapi yang penting apa? Kepantul-pantulnya jangan di sini. Ya kalau kepantul-pantul di sini, cenderungnya kepantulnya gini nih turun terus. Tapi kalau di sini kepantulnya ya minimal masih bisa bermain di antara $1.20 dengan $1.48 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano, dan ya memang sedikit menyebalkan jujurnya. Oke, dan selanjutnya Ethereum. Kita bisa lihat untuk Ethereum kemarin, atau lebih tepatnya jam 7 pagi tadi, dia berhasil close di atas dari MA50 ya, that's really good. Tetapi di waktu bersamaan sekarang dia sedang retest MA50 lagi. Ya walaupun masih jauh dari close daily, tapi ya baik lagi ya. Semoga saja dengan retest ini malah bisa menjadi konfirmasi ETH lanjut lagi ke atas ya. Jadi sebenarnya kalau kalian ingin averaging ETH bisa aja di posisi sekarang karena sedang retest MA50 di daily ya. Nah, skenario bullishnya itu dia retest 50, daily close tetap di atas dan konsolidasi di sini ya. Terpantul lagi bisa sampai ke 200 sebagai target ya. Itu yang bullishnya. Bearishnya gimana? Bearishnya ini adalah false break ya, dia lanjut lagi turun dan menemukan support semoga saja di sini di daerah $3.000 ya, lebih tepatnya $3.081. Kenapa di daerah situ? Sebenarnya ada dua hal. Yang pertama adalah $3.000 adalah support psikologis, angka-angka bulat lah 3.000, 2.000 dan seterusnya. Di waktu bersamaan di sini ada struktur ya, di sini ada support ya, support pada tanggal berapa nih? Januari awal-awal ya, mereka sempat terpantul daerah sini walaupun tembus lagi di sini. Tapi seperti yang gue bilang,
secara struktur ada support. Ya. Jadi secara lebih beresnya dia bisa false break, lalu terpantul lagi di daerah sini. Dan that's okay jujurnya. Karena kenapa? Dia masih overall membuat higher high, higher low, higher high, higher low, dan higher high. Ya. Nah semoga momentum ini bisa terus dijaga oleh Ethereum. Oke, dan yang terakhir ada Gala ya, karena cukup banyak yang request mengenai Gala, karena basically dia nge-pump pada tanggal 5 Februari. Ya, kurang lebih time frame-nya rada mirip saat Bitcoin nge-pump juga ya. Good news-nya apa? Pada tanggal 8 Februari alias 2 hari lalu, dia berhasil breakout dengan cukup clean ya, menembus MA50 dan bahkan close di atas dari Bollinger ya, cukup tinggi juga. Nah, untuk sekarang pertanyaannya mungkin, Bang, beli di mana? Nah, buat kalian yang sudah sering ikutan DCWT, pasti sekarang sambil ngeliat screen ngomong MA50 di daily. And that's true ya. Buat kalian yang ingin tambah posisi Gala kalian, bisa pertimbangkan di MA50. Walaupun dibilang konservatif sih enggak ya, karena kenapa? Dia breakoutnya tipis-tipis di sini, enggak ekstrim lah gitu kesannya. Masih ada kemungkinan dia breakdown, apalagi sekarang RSI-nya sedikit mendekati ke daerah overbought ya. Jadi untuk yang beli di MA50 atau pasang buy limit di MA50 daily, ini masuknya ke ya intermediate lah di tengah-tengah, nggak terlalu konservatif, nggak terlalu agresif gitu. Nah, untuk yang lebih apa ya, yang lebih konservatif bisa tunggu misalkan gini nih. Dia konsolidasi dulu, Bollinger Band-nya membesar. Nah, kalau kita beruntung dapat wick di MA50 ya masuknya itu lebih ke konservatif gitu. Jadi bedanya apa? Sama-sama di MA50 tapi konservatif tunggu dulu. Dia tunggu dulu sampai Bollinger-nya membesar sehingga dia ada ruangan untuk bisa naik ke atas. Karena ya seperti yang kalian lihat ya, ini Gala ketahan oleh apa? Dengan sangat jelas ketahan oleh Bollinger Band yang sudah overbought gitu. Jadi untuk Gala kurang lebih seperti itu. Dan untuk yang agresif ya pasti ada yang tetap tertarik untuk agresif adalah di MA20. Nah di sini cukup baik ya, cukup baik di sini sempat kepantul oleh MA20. Apakah di sini akan terpantul lagi atau tidak? Ya nggak pasti ya karena baru kepantul sekali sejak nggak tahu dari kapan, udah lama banget nih ya. Jadi boleh aja buat kalian yang agresif pertimbangkan untuk di MA20. Tapi please gue ingetin sekali lagi, ini masuknya ke agresif dan jangan sampai all in, apalagi di 4 hourly chart ya, jangan all in di time frame yang terlalu kecil gitu ya. Ya in general jangan all in lah. Lebih baik kalian selalu pecah peluru kalian menjadi beberapa ya, karena terlalu banyak ya orang-orang yang ngomong, aduh bang gue udah nggak ada duit loh. Kok bisa? Kan masih baru di atas kemarin, baru averaging paling sekali 2 kali. Ya soalnya gue all in di sini. Ya all innya seringnya mana? Di tempat di atas gitu ya. Makanya kenapa gue lebih suka just average your price ya. Karena kalau dia sedang naik turun ya lu akan lebih tenang. Secara mental juga lu akan lebih sehat lah menurut gue dibandingkan lu paksain all in di titik-titik tertentu. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.